Hey Bumblebee. How's it going? Transform. Bro, look at your reaction bro. Wah. Look at your reaction bro. Ini 5 tahun ya. 5 tahun gue udah ngonten mainan. Gak ada satu hari pun bosan gue. Nah gue cinta banget. Gak bisa gue ada di sini kalau gak ada nyokap. Yeah. Gak make sense review mainan ada yang nonton menurut gue. Lu cari di seluruh dunia. Selamat datang di Time Capsule Futuristic Podcast dengan gue Chandra Leo. Gue Zeren dari Bukan Manusia Biasa. Dan Dos gue Faexar. Kali ini kita akan ngajak kalian dari masa kini ke masa depan. Podcast ini bukan untuk kalian dengerin aja, tapi juga Ngebayangin. Ngebayangin. Literally menyebutkan opening. Gue gak expect dia potong dan tahu. Curang. Gue ngerasa harus jump in. Iya. Karena tiap abis lo opening terus lu kayak diem dulu gitu. Ngebayangin. Oke, selamat datang ya. Ya gak apa-apa juga. Gue mah Itu dari awal udah langsung gue diculik. mah santai aja. Medi Renaldi. Ya, terima kasih banyak Bang Medi, thank you so much sudah datang ke Time Capsule Podcast. Ya, terima kasih sudah diundang. Yes. Gue jujur Reviewer mainan. hari ini ekspektasi gue ngobrol sama Medi itu bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Tapi Nah, gue gak bilang tapi loh. Oh, Kenapa nggak lo ada bilang tapinya? Kenapa lo Oh, iya. meragukan? Kenapa lo meragukan diri sendiri? Suzon aja gue orangnya. Iya. Oke, tapi yang pasti kita Ada tapinya. Hilangin tapinya, hilangin Ya kan, tapinya, tapi hilangin bener tapinya. ini. Oh, tapi bener. Tapi yang bener. Tapi hal yang paling kita pengen tahu adalah masa depan. Betul. Itu dia. Karena kita akan ngebawa Bang Medi time traveling sebenarnya hari ini. Itu dari masa kini ke masa depan. Betul. Nah biasanya kita memulai dari what if dulu. Gitu. Iya. Bang Medi kan dikenal pastinya reviewer mainan kan. Iya. Dari awal konten terus viral tuh pertama kali di konten Woody, ya kan? Betul. Di TikTok. Terus sekarang pastinya fokusnya di mainan. What if pertama adalah what if kalau mainan itu bisa hidup dan berbicara. Wah, aneh banget ini what if-nya nih. Gue langsung panggil psikolog dulu ya. Pertama apa gue sakit nih kayak Skizo kok atau gimana iya, kok ya? bisa Ini kan hidup. what if. What if ya? Jadi ini tidak- kalau bisa hidup beneran berarti kayak Toy Story ya. bener-bener kayak Toy Story. Oke. Mainan lo lihat ternyata turns out bisa hidup dan bisa ngomong. Lu bayangin dulu mainan lu Itu spesifik. serem. Lu pilih satu lu mainan. Siapa di tempat lu yang suka? Iron Man misalkan. Iya, Atau dia bisa hidup dan berbicara. Silakan. Wow. Oke. Gue boleh tanya dulu nggak? Soalnya di Toy Story aja, Oke. manusianya nggak ada yang tahu kalau mainannya hidup kecuali Sid. Ya, Sid itu adalah karakter di Toy Story 1 yang jahat. Dan akhirnya dia tahu mainan hidup karena dia jahat sama mainannya kan. Iya. Nah, di sini kondisinya berarti semua manusia tahu nggak ya kalau semua mainan itu lazim hidup gitu loh? Atau Di sini kondisinya at least Bang Medi dulu. Oke. Sebagai kolektor mainan, reviewer mainan. kalau hidup sih gue Pecinta bingung mainan ya. Bingung sih. Menurut gue itu kerasukan. Kalau gue, ya apalagi anjir. Jadi horor ya? Tapi kan gini bang, lu udah tahu bahwa mainan gue beneran bisa hidup. Oh iya, Oke, iya maksudnya gimana tuh? tahu. Jadi ada mainan yang waktu itu gue pernah bikin video bareng dia dan kita kasih komen ya, kayak kita komandokan kata-kata dia bergerak gitu. Oke. Kayak Udah ini. ngasih itu kayak artinya hidup gitu ya. Hidup. Udah ngasih Ya. sinyal kayak hidup ya. Iya. Cuma itu kan lazim karena itu robot. Gue bawa by the way. Gue Lu bawa? ada Bumblebee. Nanti Nanti kita masukin. Bisa masukin. Tapi kalau ini yang dimaksud mainan-mainan yang tidak hidup menjadi hidup, ya udah pasti ini kan akal sehat ya. Ya serem sih. Serem. Horor sih menurut gua kalau itu. Oke. Horor Sebagai sih. sosok seorang reviewer mainan, Jadi Ya takut. iyalah. jadi takut. Ya iyalah, kan gak lazim. Bukan kayak itu sebuah fantasi kayak. Ya imajinasi dari kecil akhirnya bisa tercapai. Oh literally dia bisa jadi temen mungkin. Enggak sih, itu Oke. skizo sih menurut gua. Itu first impression misalkan. First impression. Kita lanjutin lagi what if-nya. Lu udah jelaskan, bukan jelaskan, intinya lu sudah menerima mereka hidup dan berbicara. Lu bakal ngapain? Semua orang juga menerima nggak? Gue perlu tahu Enggak, dulu. lu doang dulu aja. Iya. Wah, kalau gua doang dulu mungkin gua akan berteman sama mereka ya. Kalau gua udah menerima, ya mereka bisa jadi teman curhat gua, bisa menjadi tempat paling aman buat gua ngobrol, Oke. buat gua ngasih deepest dark secret gua ya. Ketimbang istri lu. Wah, gila. Tadi katanya gua sendiri. Gila sih. Ini gila nih podcast Coba. framing nih. Enak ya digeser. Podcast framing nih bener nih. Bang istri sendiri.
Oke, Atau bercanda. mungkin ceritanya barang istrinya. Jadi istrinya iya. ada, mainannya juga ada. Terima kasih sudah Menurut gue itu Iya, so barang. sweet. Menurut gue itu so So sweet sweet, sih. iya. Kayak Ya kayak kedua. jatuhnya kayak peliharaan menurut gua. Iya nggak sih? Oh. Iya sih. Bukan istri gue yang peliharaan ya. Iya, Maksudnya mainannya. Peran mainannya. Mainannya. Iya, Jadi iya. kalau peliharaan kan lu curhat ya ditanggapnya gitu doang kan. Kalau sama anjing. Ya itu show speed sih. Ya kalau sama kucing kan juga dia kan nggak peduli. Iya kan show speed kan. Gue belajar dari dia. Iya benar. Ya kalau mau kucing mereka kan tidak ini ya, tidak mengerti. Lu ngomong apa sih? Maksudnya kayak ya dia kan ya dia hanya Ya, punya peliharaan gitu. bahasanya sendiri. Cuma kalau mainan hidup Dengan dan bahasa kalau kita. konteksnya kayak Toy Story mereka bisa berbahasa kita. Iya. Ya ini udah next level. Gue bisa bukan cuma jadi peliharaan tapi teman curhat. Oke, lu nggak mau manfaatin untuk kerja Video. gitu? Buat di videoin gitu Iya. maksudnya. Jadi konten. Oh iya, mungkin itu kan sampai ke akan konten bakal jadi apa Iya, tuh? itu bukannya memudahkan hidup lu. Makanya gue tanya dulu orang-orang tahu apa enggak. Nah setelah Bang Medi tahu, Makanya. pelan-pelan Oh, iya. tim tahu deh. Pelan-pelan tim tahu. Oke, gue videoin lah langsung lah. Ini one in a billion. Iya. Enggak, ini one in Oh, infinite. cuan lu jalan langsung nih. Oh langsung. Itu kan ladang basah itu. Iya. Masa nggak dimanfaatkan? Kira-kira konten apa? Ya, Kan tadinya reviewer mainan. mm, Terus what if itu hidup dan bisa bicara. Akhirnya jadi apa? ya tetap review mainan tapi ini nggak perlu editan yang gimana-gimana banget juga orang pasti nonton sih. Karena kapan lagi lu ngelihat mainan hidup gak sih? Iya. Bizar banget anjir. Iya. sebuah Iya. sebuah apa ya? Ya sebuah fantasi. Lu cuma nonton di Toy Story sekarang ada di real life. Iya. Ya menurut gua kalau gue videoin tanpa editan pun orang pasti kemakan juga sih. Iya. Pasti kemakan juga. Oke, Medi kita kenal sebagai sosok yang mereview mainan dari dulu sampai sekarang dan semuanya selalu entertaining, Yes. semuanya selalu menarik. Bahkan nggak untuk tipikal misalkan review mainan pasti ngarahnya mungkin ke anak kecil kan? Enggak, justru mungkin nih buat semua orang semua umur. Gue yakin bisa menikmatin Yep. Medi. Nah, what if lo Matt dilarang pegang mainan seumur hidup? Dilarang pegang mainan seumur hidup. Iya. Tapi kerjaan gue konten kreator review mainan. Ya. Yes. Ya udah gue ganti ini aja sih. Gue akan coba banyak hal lagi sih. Ya udah, Ya udah. Semudah itu ya? Matt. Karena gue ngelihat mainan nih awalnya juga oke, pertama ini memang hobi gue. Kedua udah pasti karena peluang. Kalau nggak ada peluangnya gue nggak akan bisa beli mainan sebanyak ini. Justru gue bisa beli mainan sebanyak ini karena ternyata ada penontonnya. Karena dari dulu sebenarnya gue emang suka mainan. Cuma kan dulu pada hakikatnya bukan buat gue kontenin gitu loh. Tapi gue juga suka buat konten gitu. Bahkan sebelum gue review mainan juga gue udah bikin konten soal gambar gue karena gue dulu ilustrator juga. Jadi nggak masalah sih mau dibuang juga ya gue akan coba hal lain aja udah. Oke. Next stepnya apa kalau lu benar-benar udah gak bisa pegang mainan lagi ataupun bekerja dengan berhubungan dengan mainan ini? Tadi lu bilang ada ilustrator atau mungkin lu pernah ada istri lain, lu bakal kemana? Lu bakal ngapain? Yang dijadikan pekerjaan atau dijadikan hidup ke depannya? Oke, gua pasti akan menargetkan dalam hidup gua kayak trial and error selama gua dulu sih gua ngasih waktu gua 1 tahun semenjak gua lulus. Kalau gua nggak jadi content creator, gua akan kerja kantoran. Oke. Dibikin timeline ya. Batasan gue 1 Ada tahun. batasannya lah. Oke. Jadi gua nggak mengejar apa ya mimpi kosong doang gitu loh. Jadi gua kasih waktu ke diri gua sendiri. Kalau dalam 1 tahun ini gua nggak jadi apa-apa, ya udah gua kerja kantoran aja. Jadi nggak Termasuk apa-apa waktu juga. mulai mainan, termasuk nih. Termasuk. Karena dulu setelah gue lulus, gue coba banyak hal. Gue bikin sketch komedi, gue bikin interview orang-orang, nanyain pertanyaan sensitif. Gue pernah turun ke jalan kayak gitu, nanyain orang soal seks luar nikah kayak gimana gitu. Oh Pernah. sempet ya? Ada hark medis seperti itu? gua Ada. nggak tahu. Ada Gua nggak Gue tahu. tanya soal poligami. Lu Itu apa, gimana? interview aja. Nggak, ini umur berapa? Maksudnya berarti sebelum tahun 2020 berarti dang? Sebelum tahun 2020. Iya. Di mana? Instagram, TikTok? Di YouTube. YouTube. Di YouTube. Format YouTube. Format YouTube. Masih ada nggak videonya? Masih ada. Masih ada. Di YouTube Medi gitu ada. Bukan ada namanya, lu bisa cari lah.
MIS Media namanya ya. MIS Media. Oh, sempat bikin media Karena juga. jadi gini, dulu gua itu deket sama MIC. MIC channel lu Tahu tau juga lah. ya. Horor itu. Faiz. Ya, MIS itu MIC Media sebenarnya. Oke. Kita tuh terinspirasi dari Bos BuzzFeed. Bos Logic. Bos Logic mah. Bos Logic Oh, Illustrator bukan. itu Asian DIY Boss. artis. Asian Boy. Oh, ya oke. tahu gua, Asian Boss Asian tahu Boss yang kan media suka- interview orang-orang di Nah, gue Southeast Asia atau di Asia. gue terinspirasi dari situ. Oh, oke. Tanyalah orang soal pertanyaan sensitif tentang seks di luar nikah, tentang poligami. Gue pernah ada di situ. Itu adalah bagian dari hidup gue di mana gue mencoba selama 1 tahun itu. Eksperimen itu ya. Eksperimen itu. Gue coba gambar, gue bikin sketch komedi, gue interview orang. Ya apapun akan gue coba sih. Lu emang nggak pernah tahu sih masa depan bisa bawa kemana. Lu kadang hari ini nanya orang seks di luar kayak gimana, habis itu 5 tahun ke depan review tung sahur mainan kayak gimana. Iya. Itu 180 derajat sih. Iya. Gila. Tapi Wow. dari semua eksperimen itu yang Bang Medi paling cocok akhirnya mainan gitu. Gua bersyukur banget ternyata mainan. Jangan seks di luar nikah. Kalau itu. Karena pertama gue introvert. Tapi, Untuk oke. gue nanya orang serandom Iya, itu itu wow, dia. gue agonizing banget anjir, kayak tersiksa mampus gue. Iya. Ya berarti memang waktu itu di saat lu gila. melakukan itu sebenarnya lu nggak terlalu Enggak. suka atau Nggak terlalu terlalu suka. into, tapi ya lu pengen coba. Gua Karena pengen mungkin coba aja. menarik buat Iya. nonton gitu. Ngerti. Karena itu kan media. Iya, Kalau iya, suatu saat iya, gede, iya. ya nggak harus gue hostnya gitu loh. Iya. Pada saat itu, Oke. Berarti lu suka kontennya Bang. gue suka banget lagi. Oh, kontennya. Cinta banget gue konten. Sampai muncrat lah gitu. Cinta banget gue. Oke, next kita ke sesi What is this? Kita akan menunjukkan satu foto dan kita nggak bakal komentar apa-apa sampai waktunya berkomentar. Silakan Medi bercerita soal foto ini. Gue disclaimer dulu ya. Iya. Semalam gue archive semua foto gue yang jelek. Jadi semoga timingnya pas. Iya. Tapi kita rasa lu gagal di situ. Steve. Lu akan tetap gagal di situ. Tapi ini nggak jelek lah. Enggak, ini enggak jelek. justru. Jadi enggak ada yang perlu di-archive. Iya. Oke. Silakan. Kita mulai ya. 3 2 1. Oke, nggak jelek dong itu mah. Itu justru gue in my best shape itu. Ini gue langsung ngomong aja. Oke, ini adalah cerita di mana ini salah satu part dalam 1 tahun itu juga sih. Jadi dalam 1 tahun itu banyak yang terjadi. Gue ikut Oke. Abang None. Bahkan sebelum ikut Abang None, gue ikut Abang Po Depok. Sebelumnya ada Jakarta, Abang Depok Po semua, oke. Semuanya gue ikutin. Tapi sebenarnya cerita di balik itu bukan karena gue suka beauty pageant, enggak sama sekali. Itu bukan dunia gue. Untuk seorang antisosial kayak gue sih, gue ikut gituan itu kayaknya enggak deh. Tapi justru karena sebelum itu gue sempat dibully gitu deh di kampus. Dibulinya tuh bukan fisik doang ya. Gue diancam dibunuh. Sama senior. Oke. Sama Karena senior gue. Karena alasannya konyol banget. Ini kan senioritas ya. Ada kampus gua nih waktu itu ada seorang oknum lah Oke. yang masih apa ya? Dia masih menganut sistem senioritas ini gitu. ya berarti abuse of power lah. Iya. Terus Dulu gue jadi ketua divisi di salah satu UKM, organisasi mahasiswa gitulah. Iya. Terus gue satu-satunya yang termuda. Nah, gue kan megang media and design waktu itu kan. Terus kita ada photoshoot gitu deh. Gue upload foto-fotonya. Ini konyol banget. Ini lu nggak akan nyangka jawabannya gini. Dia pengen bunuh gue karena dia ngerasa foto yang gue upload itu bukan foto terbaiknya dia. aduh. Iya gak sih? Maksud gue kayak lu siapa gitu Brad Pitt? Bro. Iya. Psycho sih itu. Itu tidak level sampai ancam. Dia bisa ancaman untuk membunuh. bunuh sih levelnya Gua masih ada, sih. gua bahkan- maksudnya orang sesakit hati apa untuk masalah seperti itu jadi ancaman untuk Iya. membunuh. Dia ngerasa Mungkin- fotonya aib berarti ya. Dia nah itu iya Iya kan? benar-benar. Iya kan? Aib. Iya, makanya karena nggak dalam fotonya posisi paling- mungkin itu ya. Oke. Jadi nggak dalam angle terbaik gitu Iya. loh. Iya. Jadi kelihatan Kenapa ini? Gue kan mintanya yang ini. Besok ketemu gue, bawa samurai, pengen gue tebas pala lu. Kayak gitu. Ada screenshotannya di YouTube gue. Dulu gue bikin video, kan gue nyoba-nyoba banyak hal. Iya. Jadi banyak video yang random juga. Iya. Gue ngomongin soal bullying juga. Jadi ada di video gue. berapa tahun lalu tuh? Itu, Videonya bukan kasusnya. 2020. Videonya 2020 sih. Masih Oke. ada di Iya. video-video awal gue. Jadi ya bukan ini ada buktinya gitu. Gue sempat di ronsen juga karena waktu itu gue bener-bener ditonjok. Gue lagi makan. Yang nonjok tapi bukan dia, tapi anak buahnya dia. Oke. Bahkan dianya aja nggak berani juga sih. Gue lagi makan tiba-tiba tonjok dari belakang. Prak. Ini hidung gue berdarah kan. Terus gue balas deh, kita kayak berantem gitu. Abis itu
di situ gue ngerasa kayak gue nggak bisa nih berkembang di kampus ini nih. Gila nih sistemnya toksik banget. Tapi semoga gue harap dan gue rasa sekarang sih udah enggak ya. Ini di zaman gue doang. Semoga berhenti di zaman gue gitu. Akhirnya karena gue ngerasa ini udah terlalu toksik apa segala macam, bahkan gue ngadu ke, bukan gue yang ngadu, nyokap gue ngelihat bercak darah di baju gue. Tiba-tiba dia ada di kampus ke dosen gue. Oke. Dan dosen keputusan juga aneh banget waktu itu. Gue dianggap menyebabkan keributan. Jadi gue bisa diskors waktu itu. Kayak Berarti lu ada di fase di mana tidak ada satupun yang memihak kepada Medi. tidak ada. Wow. Tidak ada satupun. Sama sekali. Cuma keluarga gue doang. Iya, Itu iya. abang gue tuh udah ini banget, udah geram Dan banget. udah kasih penjelasan pada saat itu. Maksudnya udah ngomong ke dosen jelasin. Udah. Cuma gitu ya. karena gue ngebales itu yang tadi gue bilang, jadi gue dianggap menyebabkan keributan. Tapi kan logikanya aneh. Maksud gue kalau lu dibully Dark gitu, ya. lu ditonjok, masa lu nggak boleh bela diri atau lu Iya. dijambret Karena gitu? dia yang mulai duluan. Lu masa nggak boleh bela diri? Ya, Aneh menurut menurut gue balik gue. ke yang mulai duluan siapa sih? Iya. Dia punya otoritas nggak? Maksudnya mungkin dia anak atau keponakan Iya. Enggak dosen sih. atau rektor Enggak sih, cuma ya dia cukup prestasi. enggak juga, cuma enggak juga. cukup terkenal aja gitu loh di Oke. kampus, di at least di jurusan gue lah. Oke. Wow. Sampai akhirnya ke Abang None Iya. itu Karena gue ngerasa udah nggak bisa aktif lagi di kampus. Dulu tuh gue kan ansos, tapi ketika gue mencoba untuk keluar dari zona nyaman gue, buat gue ikutan organisasi kampus, malah ternyata gue kecewa banget kan. Ya. Akhirnya kayak gue ngerasa, wah gue nggak bisa nih di lingkungan kayak gini. Jadi di Oke, saat tapi gue lu tetap bertahan, sorry gue potong, terus biar konteksnya sama, lu tetap bertahan masih di kampus itu? Masih? gue sempat mau keluar. Oke. Gue sempet, cuma kayak setelah dipikir-pikir gue akan ngulang berapa SKS apa segala macam, gue males banget. Jadi udah gue bertahan aja. Bahkan gue jadi inget nih, beberapa kampus tuh ada yang menganak-emaskan orang yang nonjok gue ini banget. Dan dia sayangnya dia dosen gue juga. Waktu itu nilai satu kelas tuh A, gue dapet B apa kayak satu kelas A, ini pelajaran bahasa Indonesia pak. Masa gue nggak bisa sih pelajaran bahasa Indonesia anjir. Gue doang yang dapat nilainya yang di bawah A. Wow, berarti sengaja itu Semenjak- ya. Maksudnya ada kemungkinan Iya, faktor gue nggak tahu ada sengaja hubungan atau enggak ya, tapi karena- aneh aja. Kecuali lu satu-satunya ya? Iya. Iya. Dan ini pelajaran yang gue harusnya bisa juga gitu. Medi apa kabar sekarang? Sakit. Sakit? Enggak bercanda. Nggak. Sehat. Hitung 1 sampai 10 sekarang. Apanya? 1 sampai 10 sekarang hitung, coba. 1, 2, 3, 4. Tuh, dia bisa bahasa Indonesia dosen. Jadi lu kalau kasih Itu di lagi bawah ada. A, semua A, malu sama diri Bapak, sendiri. Bapak. Oh, Bapak. Ya. Ya, oke. Oke. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, tapi Jadi iya. kehidupan lo tadi lagi gue tangkap adalah tidak ada, you have no win. Iya. Oh, iya, Di nggak ada, saat nggak itu ada. lu nggak ada momen win, lu nggak ada. Enggak ada. Dan lu bisa di fase menurut gua udah berhenti, nggak ngampus lagi atau nggak ngejar apapun lagi, bisa di situ. Iya. Tapi yang lo lakukan adalah Ya gue mencoba membuktikan ke semua orang kalau gue nggak sesampah itu aja sih waktu itu. Kayak gue nyari apa ya yang organisasi luar kampus yang bisa bisa bikin gue tuh dilihat orang juga Diapresiasi gitu loh. juga Iya ya. diapresiasi juga. Oke. Pada Dan- saat oke. itu tahapannya adalah gue pengen ikut Abang None. Cuma Abang None kayaknya gue kan asing banget sama dunia ini ya. Jadi gue coba dulu yang apa ya sebutannya, yang ada di daerah gue lah. Waktu itu gue tinggal Depok kan. Ya. Ikutlah gue Abang Po Depok. Ternyata rezeki gue juara 2 di situ. Yang di Depok. Yang di Depok juara Oke. 2. Ah, oke. Juara 2. tapi lu kan masuk dengan idea lu nggak tahu apa-apa soal dunianya ini. oh sama sekali nggak tahu. Nah, terus berarti apa yang lu lakukan modalnya? Modalnya. Belajar atau kayak dikasih tahu ada mentornya gimana? Belajar tentu karena kalau ikut duta pariwisata gitu lu harus tahu sisi apa ya seluk-beluk dari kota tersebut lah. Yes, Jadi gua harus yeah. tahu Depok ternyata punya gabus pucung, punya batik apa segala macam. Gua harus Budayanya. budayanya gua harus tahu kan. Terus pada saat itu modal gue ya belajar. Terus kedua ini kan beauty pageant. Iya. Gue punya privilege di sini ternyata. Fisik ya. Padahal gue nggak ngincer juara. Gue inget pada satu momen kita semua nih dikumpulin di satu ruangan, disuruh merem gitu lah. Terus ditanya sama senior gue, siapa di sini mau juara 1? Itu satu-satunya yang nggak angkat tangan, gue doang. Karena kayak, Jadi untuk tutup mata ada berapa orang? iya. Gambarnya ada Terus berapa orang di situ? Iya kata. Di ruangan itu ada berapa orang? Ada berapa ya? 30. Oke, 30. Apa ya 25? Dan semuanya 25. angkat tangan.
kata senior gua. Oke. Kata senior gua, Oke. kecuali gua. Kecuali lu. Iya, lu nggak mungkin tahu juga sih. Gua nggak karena mungkin kan- tahu, bisa aja dia bohong. Iya, bisa aja dia bohong. Tapi gua emang nggak angkat tangan. Iya. Kan gua tahu. Iya. Tapi gua ngedenger kayak kan ada bunyinya gitu loh. Iya, Semua iya, orang ya zrut, buset. Iya, ada suara yang bleplek. Iya, ada yang kayak gitu. ada yang suara Iya. gitu, macam-macam lah. Suara lu nggak ada kan? Nggak ada. Karena lu nggak ada. Ada sound effect-nya. Ada sound effect-nya. Kenapa Ya, ada mau sound dikasih effect-nya gitu, ya? kayak petang tung gitu kan, siapa tahu lu denger itu kayak oh ini orang Iya, ngangkat gini. nih. Oh no. Nggak ada. Nggak ada. Lu tahu waktu itu lu nggak ngangkat. Gua nggak angkat, akhirnya karena gua dikasih emang tahu nggak oleh ngejar senior juara. lu, Iya. lu nggak ngangkat dan Ternyata gue juara 2. Oke. Tapi kenapa lo kan punya keinginan untuk membuktikan kan? Tapi kenapa nggak ada obsesi buat menang tuh pada saat Iya. itu? Karena berarti ngebuktiinnya dengan menang kan Enggak, sebenarnya. gue nggak pengen menang sih. Gue cuma pengen aktif aja. Oke, ya itu berbeda Perbedaannya lagi gitu ya. ya. Gue pengen aktif, terus gue pengen mempercantik public speaking gue lah. Karena kalau lu ikut kayak gituan kan lu akan banyak sesi Q&A apa segala macam kan. Jadi gue cuma pengen ditempa aja pada saat itu. Bukan pengen menang, enggak. Oke. Pada saat Cuma itu. jadi nggak sampai menang ya Nggak, keinginannya. Gue punya feeling senior lu itu ngomong hal yang sama ke semuanya kayaknya. Maksudnya yang Maksudnya tuh Oh, nggak- yang nggak jual, yang angkat tangan itu bisa ya? jadi, Bisa jadi. Gak cuma lu doang, Bisa jadi. tapi Oh, semua cara orang juga. Bisa jadi. sebenarnya ada lagi terus bilangnya kayak yang nggak angkat tangan gitu. Cuman lu yang angkat tangan, cuman lu yang Bisa angkat ya, tangan, lu angkat semuanya. tangan. Iya, Iya. itu jadi ke Iya, bawah iya, tuh. iya, bisa, Oke. bisa. Dan kebetulan mereka nggak ada yang ngobrol gitu kan. Iya, Maksudnya iya. Bang Medi sama teman-temannya kayak tadi lu nggak Angkat tangan tangan nggak? nggak? Nggak ada Iya, gitu iya. ya. Tapi gue tahu siapa yang ambis, tahu gue. Oke, Oke. oke. Siapa tuh? Ya gak usah disebut Oh, juga lah. kirain. Kirain. Kenapa perlu tahu banget Oke, kayaknya ya. dan kita lanjut balik ke Abang None yang Iya. Jakarta. Berakhir Iya. di foto ini lu Ini menang. Ini masuknya favorit. Abang Berarti favorit. bukan juara 1 atau gimana? Bukan juara 1. Oke. Karena emang gue gak ngincer juara. Ya. Jadi untuk ini kan foto yang lu dapet ini, itu tuh gue di Abang None Jakarta, di Iya. pusat, di provinsi. Ya. Untuk gue masuk ke situ, gue harus masuk di Abang None Jakarta Timur dulu. Oh. Oke. Oh. Nggak langsung ke DKI. Nah, Oke. Jadi dari Depok terus ke Jakarta Timur dulu, di Jakarta baru Timur. Kompetisi antara Jakarta Timur Barat dan segala macam itu. Nggak gitu juga, lu harus juara dulu, minimal 3 besar. Oke. Ternyata gue juara lagi di Jakarta Timur. Juara? Juara 3. Oke. Oh, baru bisa lanjut. Baru bisa lanjut gue. Gue gak mau lanjut pak, capek banget anjir. Gue gak mau lanjut sama sekali. Tapi ya Wah, dikasih jalan, Tuhan ya. memberikan gue ini Iya, gitu. Iya. Gue dikasih privilege inilah gitu. Namanya juga beauty pageant kan. Tapi kalau soal otak mah gue yakin gue kalah sama yang lain-lain. Makanya gue juara 3. Tapi gue yakin gue bisa ngalahin juara 2 sih sebenarnya. Cuma kalau gue lebih niat aja. Cuma pada saat itu enggak. Oke, siap. Oke, Siap oke. milih itu. Oke. Oke. Ya pokoknya Siapa juara 2-nya waktu itu? Enggak usah. Nggak usah lagi. Tahu tahu banget kayaknya Semua ya. merek disebut ya. Pokoknya Oke. gitu. Gue Lu ikut. start dari juara 2 di Depok, juara 3 Juara di tiga Jakarta di Jakarta Timur, Timur. otomatis top 3 masuk ke Iya. Jakarta Pusat. Jakarta Utama. Jakarta. Iya, DKI Jakarta. Ya makanya gue bilang Nggak, tuh, pusat bukan tuh, pusat. pusat salah satu Makanya wilayah lagi. wilayah Makanya lagi. Jakarta Utama gue bilang ya DKI, DKI Jakarta. Jakarta. Iya. Gua ada Jakarta Kepulauan Seribu juga ada. Oh, Masuk waktu itu. Oke. Jadi Kepulauan Seribu, Selatan, Barat, Timur, Iya. Pusat. Oke. Dan Oke. berakhir lo menjadi favorit, faktornya apa itu? Berarti kan nggak yang terbaik, cuman yang orang suka. Karena emang gua nggak mau jadi yang nomor 1. Iya, jadi apa yang lo enggak. lakukan di saat itu? Yang gue lakukan gue bertahan hidup. Oh iya. Gue hanya pengen bertahan dan keluar dari Circle Abang None ini. bukan pengen keluar dari circle-nya. Karena menurut gue pengalaman Abang None ini adalah pengalaman yang sangat ngangenin. Cuma gue nggak pengen ulang lagi. Capek banget. Oke. Tuh gue kurus banget anjir di situ. Iya. Makanya lo Terlalu tadi bilang capek. ini Best di shape. Iya. best shape lo. Ha. Karena gue ya pada saat itu kan lu harus menjaga berat badan apa segala macem kan. Udah gitu latihan sampai malam, lu nari-nari, Iya. Oh, lu benar, public. benar. Iya ada namanya nandak Betawi. Yang performance ya. Iya. Oke. Jadi itu capek banget sih. Jadi ngangenin, tapi gua nggak akan pernah mau ulang lagi. Cuma bagus buat yang membentuk diri gua sekarang. Salah satunya pasti karena ikut hal-hal kayak ginian juga. Iya. Oh. Berarti emang ya waktu lo ngerjain ini atau lo ngikutin ini ada pressure di dalamnya, tapi pressure ini yang menciptakan Diamond Medi sekarang. Itu dia. Itu dia. Ternyata awal dari situ ya. Dari Gitu. situ, dari Oke. situ. Nah Bang Medi kan sekarang
setelah Abang None akhirnya mulai jadi content creator. Kita balik lagi ya ke content creating. Seks di luar nikah gimana Bang? Oke, itu udah. masuk. Nextnya kita ke Aduh, Abis ini dicari orang nih pasti. Enggak, gue tayangin sekarang di video jadi di sini. Boleh kali Tidak. insert video Kita ya. insert video bisa. Boleh tuh insert video. lanjut, Oke, gua lanjut. archive malam ini ya. Ya. Silakan Sir. Kan mainan tuh identik dengan anak-anak lah. Masa anak-anak maksudnya. Kita tuh pasti sampai tumbuh dewasa kita mulai suka sama mainan itu Iya. pasti waktu anak kecil kan. Hmm. Nah, apa peran inner child buat Bang Medi sampai saat ini? Atau mungkin ke depannya? Inner child menurut gua setiap orang pasti punya inner child-nya masing-masing sih. Kayak kemarin gua ngundang Gadgetin ke channel gua. Even dia aja ngelihat mainan gua tuh dia masih reaksinya tuh priceless banget itu loh. Lu juga ngelihat mainan gua tahu reaksi lu kayak gimana. Gokil, Gua sampai nanya ke setiap orang yang datang, kenapa sih orang mau datang ke podcast gua? Terus rata-rata jawabannya ya karena gue pengen lihat semua mainan lu. Karena menurut gue seru. Kata Gadgetin ya karena seru banget ngelihat studio lu gitu. Jadi buat gue pasti ada inner child dalam diri kita sih. Entah itu yang tidak terbalaskan di zaman dulu atau enggak ya. Dan perannya sangat besar buat gue. Oke. Karena kalau gue nggak punya itu gue gak akan sepassionate ini sama dunia toys di channel gue. Oke. Itu ambisinya justru dari inner child itu Dari ya? inner child yang gua. bikin konten sampai sekarang tuh itu. Karena gue cinta banget. Kalau gue nggak suka, ini 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun gue udah ngonten mainan, nggak ada satu hari pun bosan gue. Nah gue cinta banget. Gak pernah ngerasain jenuh. Enggak. Wow. Capek iya. Ya. Cuma tiap nerima barang datang, wih gila, hot toys terbaru gitu misalnya. Perasaan itu tuh masih ada gitu. Oke, gue ada follow up question untuk pertanyaan ini, Oke. tapi gue boleh minta Bumblebee-nya ada Oke, hadir di sini. Bumblebee Zen, Bumblebee. Masukkan Gua ada- Bumblebee. Iya. Gue akan mengeluarkan inner child lu, wahai anak Oke. muda. Oke, we'll see. Inner child lu akan keluar. Semua yang ada di sini inner child akan keluar. Oke, kita lihat. Karena salah satu favorit gua di Transformer Bumblebee. Oke. Iya, Pas banget. Perfect. Iya. Sama Optimus Prime sih, yaitu Iya. yang Favorit gue di Transformer itu ada satu orang dari Kazakhstan namanya Andrei Svasnovsky. Oke. Oke. nice. Dia apa perannya tuh? Beda, itu acara Transformer bodybuilding soalnya. Itu acara Transformer body. Woi, ini kelihatan di kamera nggak? Di sini, di sini, di sini. Ntar gua geser. Oke. Gue nyalain dulu. Karena dia lemes kalau nggak dinyalain. Bentar, Matt, biar kelihatan. Ini blur kan ya, bokeh. Di di- sini, di sini samping lu sana. Nah. Wow. Oke. Wow. Oke. Oke. Gua bakal membiarkan lo yang ngomong. Karena Bang Chandra udah pernah. Ya, gue udah pernah Lu ya ngomongnya gini. Megatron. Hey Bumblebee, Oke. biarkan dia jawab dulu. Terus lu bilang transform. Oke. Mulai. Hey Bumblebee. Transform. Bro, look at your reaction, bro. Wah. Look at your reaction, bro. Look at your reaction, bro. Iya. Iya lagi. Iya gak sih kayak ada Iya, ada wow gitu. Wow. level of satisfaction Gua yang aja sampai keluar. sekarang masih norak gua ngerasanya. Iya, Karena iya. gue sesuka itu. Iya. Dan gue beruntung banget gue ada di pekerjaan ini ketimbang gue nanya seks luar nikah itu. Jadi ini justru ya. Ini bro. Inilah kalau mainan hidup ya begini. Dan ini Kayaknya bakal habisin waktu di sini kalau hidup sih. ah, Iya beneran. udah lu enggak. nggak nikah gitu nggak? Ya enggak juga. Tetap nikah. Maksudnya bakal kayak spending time tuh kayak majority ke sini enggak sih? bener. Iya. Dan ini lu bisa pakai remote control juga. Dia ada gearnya juga. Jadi lu bisa cepet, bisa pelan, bisa Untuk Oke. speed transformnya atau speed ini bisa jalan? bisa jalan. Oke. Hey wow. Bumblebee, move forward. Gak usah. Oh gitu. Bisa jalan. Gue kira dia nggak usah diginin udah berhenti tadi. Enggak. Iya dia berhenti kayak gitu. Oh berhenti. Berhenti, Kita berhenti. coba sekarang. Kalau nggak diginiin. Kalau nggak diginin. Perlu banget nih. Berhenti Coba ya. ujung berarti bang. Gue juga. Coba ya. Iya. Coba ya. Hey Bumblebee. Hey Bumblebee. Move forward. Oh, Oh, segitu. masih gitu. Lega gue. Dia tahu lega, kalau lega. kondisi itu udah curang, dia udah tahu. Gua tadi mau nungguin sampai sini baru Anjir, nah, emang. biar lu panik. Inner child ini selain efeknya ke Bang Medi sebagai reviewer mainan atau content creator, ada nggak selain itu? Maksudnya selain di dunia mainan, efek ke kehidupan sehari-hari atau di luar spektrum mainan lah? Apa ya? Efeknya happy aja sih. Happy aja gue menjalani hidup ini. Yes. Oke. Ya, kayak sekarang gue di tahap gue hidup ngelakuin apa yang gue suka aja.
gue suka mainan, pekerjaan gue review mainan. Ya, itu the best combination in life. The bro. best feeling ever. Iya. Hidupnya dipenuhi sama yang disuka ya. Ya, tapi Iya. gue mau pertanyaan soal inner child ini. Tapi gue ada satu pertanyaan lagi soal inner child sebelum kita ke pertanyaan berikutnya. Menurut lu, kan sebutan inner child itu pasti kita tanyakan atau muncul dari orang-orang yang lebih berumur dari anak kecil, misalkan kayak Iya. udah 20-30. Iya. Ada batasannya nggak? Kayak sampai umur 50-60 tuh udah nggak bisa ngerasain lagi inner child. Gue belum tahu ya kalau itu ya. Oke, ya dari pandangan lu aja, ada Dari- nggak orang-orang iya. yang lihat reaksi ini udah lansia misalkan kayak masih wah gitu? Menurut gua nggak ada. Wow. Karena gue juga tahu ini dari Mio Auk kemarin. Ha? Dia bilang ada seorang YouTuber veteran perang, Pak. Veteran perang. Oke. Dia main kayak first person shooter gitu, jadi sniper. Jago banget. Hah? Veteran perang. Veteran Oh, perang. bukan di Indonesia, di luar kan? Di luar, Gue di tahu luar. ada orang lansia Iya kan? ya main COD Iya, terus mungkin jago ya. main sniper dan bahkan dia shout outmu setiap killnya kayak wow let's go gitu-gitu ya. Lu denger gak? Itu maksudnya kayak Iya, it's just iya, a iya. game, bro. Iya. Wow, iya sih benar Perasaan juga itu sih. ya. Tapi Iya, orang iya. setua itu aja masih Happy wow banget, gitu, iya. masih happy banget ngelakuinnya gitu. Iya. Jadi gue cuma bisa nangkep dari reaksi orang itu aja karena kan gue belum semoga gue sampai segitu ya Iya. umurnya ya. Cuma ngelihat reaksi dia aja, ya berarti akan terus ada sih. Mau sampai kapanpun bakal Inner child itu terus ya. ada, Oke. bakal terus ada. Kita ngomongin soal mainan lagi. Dulu ada nggak, Matt, kejadian waktu kecil sampai nggak bisa beli mainan? Oh banyak. Oke, yang lu paling ingat? banyak. Yang paling inget dulu, gue kan suka banget Toy Story. Terus dulu gue pengen banget Slinky Dog. Lo tau Oke. Slinky Dog Yang kan? Anjing melar. yang ada Iya. pernya. Dulu tuh gue nggak bisa beli kayak gituan karena terlalu mahal kan. Ekonomi Lu pas-pasan. inget nggak harganya berapa? Oh nggak inget sih. Cuma ya udah pasti ratusan ribu, dan pada saat itu ratusan ribu di zaman gue kecil tuh udah mahal banget ya. Udah deh, lo ada QR nggak? Gue bisa. Hah, buat lu mau beli? Iya. Buat apa Langsung anjir? aja. Ratusan ribu kan? Iya iya tapi zaman dulu Pak. Oke. Sekarang lanjut banget lagi, nih. silakan. Nah, lu tahu nggak ada mainan binatang-binatang yang dalam satu kantong plastik, binatang-binatang Oh, tahu. kecil? Yang plastik kayak dinosaurus itu bukan? Iya, Yes. kayak gitu. Tapi ada juga yang hewan-hewan. Oke. Oke. Apa yang gue lakukan? Nyokap gue akhirnya berinisiatif buat motong itu anjingnya, ditempelin per sama dia. Nih, kamu main ini aja. Kamu main ini aja. Biar sama What? kayak Biar sama kayak Slinky Dog. Ya salut ke nyokap lu. Salut. Gokil. Mama, terima kasih, Mama. Gokil Sangat caranya kreatif. sih. Kreatif sih itu. Iya itu kayak Kreatif. si Toy Story sih, dia motong-motong mainan disambung jadi. Iya. Iya tapi itu yang dilakukan sama nyokap gue zaman dulu. Oke. Tapi sorry Bang, kalau pada saat itu nggak bisa beli karena kondisi aja atau emang ada peraturan dari orang tua Iya. atau gimana maksudnya? Sebenarnya karena kondisi. Cuma gue bukan yang miskin banget sih, enggak. Ya, cuma Yang pas miskin untuk banget tuh kayak gimana? Udah Bang. kayak gimana ya? Kayak siapa? Ntar kayak siapa lagi? Oke. Tidak ada maksud apa-apa. Itu hanya selingan saya. Silakan lagi. Gimana, Fet? Medi. Ya maksudnya itu cukup buat sehari-hari aja lah, Bukan buat untuk makan. beli. Tapi emang gue dulu tinggal di kontrakan ya petakan juga sih sebenarnya. Jadi menurut gua pada saat itu gue cukup aja. Makan enak masih bisa, kayak zaman dulu kayak makan McD gitu masih bisa, tapi itu kayak ya sebulan sekali lah gitu, bukan yang occasionally enggak juga. Bukan yang kayak seminggu sekali gitu enggak. Makanya Bang Medi bilang ya kayak sekarang apa yang Bang Medi lakuin itu adalah ngebayar imajinasi masa kecil yang Iya, belum tercapai bener, ya. bener. Oh karena itu berarti. Mungkin. Dan kalau karena ekonomi kayak gitu, jadi kalau gue mau beli mainan kadang tuh harus ada ininya dulu, lu harus ngapain dulu gitu sampai lu baru boleh gue beliin mainan gitu. Misal lu harus ranking berapa, lu bisa beliin mainan kayak gitu aja sih. Harus ada sebenarnya. achievement dulu baru Harus ada seperti achievement orang tua dulu. pada umumnya ya. Iya, conversation ini pernah gue jadiin konten Oh iya, bareng di sama konten. Medi juga. Waktu itu gue datang ke tempat dia, kita bicara soal inner child ini kenapa masih ada dan bisa terus ada gitu. Dan berakhirnya gue nggak expect banyak yang relate
dengan konten banyak tersebut. banget. Banyak yang curhat Gua liat jadinya. komen-komen Iya, rame Iya. banget kan? Banyak Video curhat. rame banget kan? Padahal ending dari video itu harusnya kita ciuman kan. Cuma nggak jadi. Itu ide. Sayangnya. Harusnya ada after Itu ide credit. dia. Itu ide Harusnya ada Medi. after creditnya Brengsek guys. ya. Sayang banget Gila, gak gila. lolos. Tapi gak tahu mungkin pas cut lanjut ciuman nggak? Nggak ada. Siapa tahu kan? Nggak ada. Udah di-cut tiba-tiba. Met, Nggak tadi ada. lanjut ya Met sesuai skrip Iya. nggak ya? Tadi sih briefnya di sini katanya lanjutannya ya. Waduh. Gue Nggak tahu jadi apa. gitu. Ya berakhir banyak yang relate. Gitu Iya, ya, iya, kita iya. balik ke situ. Iya. Banyak yang curhat juga, jadi masa-masa mereka kecil nggak sempat kesampaian, akhirnya cerita baru di umur 25 gue baru bisa beli Kamen Rider bang gitu. Iya, Karena waktu betul, itu nggak bisa. betul. Tapi gue tahan rasa suka dan kangen itu terus sampai di Iya. umur 25 baru gue beli. Karena Iya. bisa jadi inner child itu hilang di tengah-tengah kita nambah umur gitu loh. Kayak mungkin dari dulu lu suka kartu Pokemon sampai umur berapa, tapi you know what, gue liat gue aja dah, udah nggak suka lagi, ya udah Iya. lanjut lagi move on. Karena Tapi udah. masih ada sekarang sampai umur-umur. Menurut gua nggak hilang sih, cuma lupa aja. Lupa aja bener. Karena Oh, kayak gua aja, gua tuh suka banget ke toko mainan. Dulu gue inget banget Multi Toys ada di Pondok Indah Mall di Iya, Skywalk-nya. PIM. Kecil banget dulu. Menyenangkan banget tuh Itu ya. gue cuma masuk lihat Hot Toys, wah bagus ya Hot Toys gitu. Cuma gua keluar lagi nggak beli gue. Nah kebiasaan itu mulai hilang pada saat gue sekolah dan kuliah karena gue terlalu sibuk aja, lupa aja. Cuma kalau misalnya gue diingetin lagi, gue lewat lagi, masuk gue pasti. Dan ini lo yang apa namanya mulai lagi sih karena gue udah lupa sama inner child. Gue dulu suka banget Lego, action Ampun, figure. Lego sih. Tapi bener semenjak kuliah udah nggak terlalu. Bener, lupa Ini aja. gara-gara tunjuk ini langsung oh iya berasa lagi. Ternyata Iya, nggak hilang. perlu di-trigger aja Trigger sebenarnya. lagi. Wow, iya. Lu suka gak sih ke toko mainan gitu lihat-lihat doang Iya. gitu? Menurut itu seminggu gua- sekali kayak ada tuh. Menurut gue ya, bener kata lu, jadi bukan lupa tapi memang ke-distract dengan kesibukan aja. Iya, iya, Ke-distract mungkin, aja. iya, Ketika orang kayak lu tadi ke-trigger sebentar aja nih, langsung balik lagi pasti feeling tersebut. Iya. Jadi caranya sekarang adalah apa? Kita rekam video berubah ini, ya lo Bumblebee Transform ini, kita taruh di LED di Bundaran HI yang Ini buat apa ya? Kenapa harus kayak gitu ya? Nggak, Kira-kira? bayangin orang lagi Oh, biar semua capek-capek orang. macet nih ya kan. Oh, Pasti kan mereka kayak gitu. macet mikirin hidup, capek segala macem. Terus ada LED biasa gede-gede kan, Iya. kan itu taruh ini mereka kayak pasti kayak Jadi pasti bermanfaat untuk halayak banyak. itu. Maksud gue ini Semuanya tuh harus tertrigger. dipertontonkan di momen yang mereka justru nggak bisa dapat gitu loh. Mereka nggak ada waktu buat lihat HP kan nonton ini kan misalkan. Ya bener Tapi sih. kalau taruh di momen-momen seperti itu kayak wah pasti keluar. Gue yakin pasti Iya. keluar. Gak usah lah, di channel Medi Renaldi aja. Iya betul dia, itu dia. subscribe Butuh Media AdSense Ronaldo. gua, bener. Jadi Butuh daripada Medi LED dibayar, menyarankan kalau lagi nyetir mobil di jalanan nonton video Medi. Jangan sambil nyetir juga dong. Makanya gue pernah Kan sampai macet. Oh iya, lagi Terus, nunggu macet. iya penumpangnya yang ngasih nih Pak, Iya. lihat ya Pak. Setir gede nih Pak, lihat nih Pak. Si Nunggu Medi 15 Pak, menit. ih gila keren banget mainannya Pak. Wah, tapi itu bisa menarik sih. Ya, oke. Tapi Bisa berarti, dilakukan. berarti Bang Medi nggak pernah ngerasa aneh kan? Dari yang gue denger tadi Bang Medi cerita selama berproses di dunia mainan ini nggak pernah ngerasa aneh kan berarti? Aneh di tuh usia, maksudnya di usia sekarang. Aneh Untuk beli mainan tuh aneh gitu maksudnya. beli mainan, koleksi mainan, ngomongin mainan. Enggak lagi. Enggak lagi. Dan sampai ke depannya akan terus di dunia mainan masih selalu ngomongin mainan. Gue pernah ngomong ini juga, jadi selama ada penontonnya, frekuensi gue beli mainan akan sesering ini tentu. Selama Cuma ada penontonnya. kalau ternyata nggak ada penontonnya, tentu aja gue nggak akan sesering ini. Oke. Karena salah satu tujuan gue sekarang beli mainan juga ya karena konten juga kan. Oh, oke. Tapi itu yang bikin ini semua tuh jadi apa ya? Gue belinya jadi mindful gitu. Sekarang tuh gue beli mainan jadi ada tujuannya. sadar Oke. penuh gitu ya. Bukan untuk foya-foya, Iya. tapi emang ada hasilnya juga gitu loh. Jadi lu mesti value-nya. mikirin ROI-nya ya. Betul. Kayak Return return of of investment. investment-nya. Iya. Kalau enggak mah ya jatuhnya gue kan foya-foya kan. Cuma karena sekarang gue nge-YouTube dan kebetulan itu gue soal mainan. Jadi gue happy banget gue sekarang bisa beli mainan apa aja dan gue bisa kontenin kapan aja. Oke, perpaduan itu ya. Dan berarti kata berhenti itu kalau Kalau udah nggak ada penontonnya aja udah. Tapi itu pun bukan berhenti. Frekuensinya aja yang Frekuensi lebih. kontennya. Dan gue akan lebih pilih lagi. Kalau sekarang kan bodo amat gue beli ini kayaknya menarik, gue akan taruh YouTube gitu loh. Ya karena kan ada peluangnya juga. Oke. Lu melihat gak konten lo ini yang mereview mainan ini sebenarnya ada ide yang lebih next level, cuman lu nggak bisa lakukan? Ada. Atau belum kesampaian? Ada. Atau yang lu inginin lah gitu? Ada. Kayak gimana? Gue pengen recreate scene Toy Story 2.
Yang pas Yang Woody mana? dibersihin sama kakek-kakek tua. Ya, Itu gua ingat. momen paling satisfying yang pernah gue tonton. Wah, ngerti. Gua bahkan udah bikin kayunya, lu tahu kan ada apa namanya tuh kayak toolbox sama Iya. si kakek-kakek itu. Iya. Gua custom itu di tahun 2021. Sampai sekarang gua belum Apa-apain? Gua belum apa-apain. Masih ada di rumah gua masih ada. Medi, Wow. Toy Story berikutnya kapan keluar? Toy Story 5. Kapan Toy keluar? Story 5 2026. 2006. Kita punya waktu 1 tahun. 1 tahun. Garap, ayo. Bener ya? Ayo. Deal ya? Ayo. Deal ya? Langsung Deal di podcast ya? ini. Gila ke bawah Iya. lu. Ketarik. Kita garap. Biar Menarik timingannya pas, konsep lu jadi udah, maksudnya secara ide udah menarik, udah gitu loh. Karena lu pengen jadikan live action itu kan. Yes. Tapi kalau momennya tepat, timingnya tepat, Yes. gue bisa jaga produksinya. Bener ya? Iya. Yuk kita gas. Karena gua cuma apa ya? Gua udah ngomongin sama Bang Chan sebenarnya. Gua pengen banget lu yang direct, Bang. Karena gua nggak tahu lagi siapa yang harus direct. Iya, iya. Gue waktu itu di fase kayak kayaknya masih lama, kita ngobrol nanti aja. Iya. Nah, ini kan udah setahun ya, mungkin kita bisa progresnya tahun 2026. 2026. Bener ya? Siap, gue Gila, ini. janji di podcast ini. Iya. Lu udah Wow. mau recreate setnya. Semuanya pengen gue Semuanya. recreate. Karena itu toolboxnya, gue udah kasih lihat fotonya juga ke Udah, Bang Chandra. udah. Itu sepersis itu, gue custom ke pengrajin kayu. Pak, tolong bikin yang kayak gini, yang bisa dibuka jadi tangga Iya, gitu iya, ada. iya. Ada, semuanya ada. Woody-nya gue udah custom jadi Woody yang paling mirip, which is yang Woody yang dijual di pasaran itu, Iya. nggak semirip sama di filmnya. Karena mereka itu biasanya bikinnya tuh mulutnya terbuka dan matanya nggak membelalak itu gitu. iya. Karena yang asli itu sebenarnya yang di kartunnya itu mulutnya mingkem dan matanya melotot. Tapi produsen mainan nggak ada yang mau bikin kayak gitu karena terlalu serem buat anak-anak. Akhirnya gue alasannya itu. custom yang semirip itu sama di filmnya. Dan gue udah siapin semuanya itu buat recreate scene itu. Ya, oke. Itu. Let's go, Matt. Let's go. Yuk, 2026. Karena bahkan gue udah nggak Iya. mikirin duit lagi tuh. Soalnya Iya, itu iya. pasti copyright gue kontennya. Iya, Kan gua iya, pengen, iya. karena gue pengen pakai lagunya pun lagu Iya. yang Maksudnya aslinya juga. exact Itu passion persis sama project kan. aja. Passion Iya, project menurut gue aja. itu sangat-sangat passion project. Iya, passion project aja. Dan menurut gue gini, kalau itu jadi, berarti itu pertama kali dibikinin. Ngerti nggak? Pertama kali lagi. Jadi udah ada yang bikin. Oh, Cuma tapi nggak se-neck. effort. Ya, menurut nggak- gua masih bisa, masih banyak ruangnya gitu loh. Iya, itu dia, Buat lu iya. penuhi gitu. Iya, Pernah iya, bikin iya. orang luar. bukan Orang sini. luar. Oh, Orang yang Indonesia penting belum di sini ada. belum ada kan? Itu kalau gila. The history Gua- of first. History first itu dia makanya. Yes. Ya, Itu oke. gila Ya, sih. siap. Gue udah Kalau- pernah ngobrolin juga kan, kayak gue akan bawa siapa aja dan segala macam untuk bisa bikin ini. Cuman ya gue kan jadi call lagi, bener juga. Ini juga ini adalah project yang kita belum sempat Yap. lanjutin, tapi enakan timingnya pas dengan Toy Story mau keluar. Yap. Iya. Gue tuh kepikiran kan si kakeknya kan kurus-kurus gitu kan. Gue bilang apa Aulion aja kita make up jadi kakek-kakeknya. kakek. Iya. Iya, iya. Udah kepikiran ada juga orang yang mirip sama apa namanya kan di Toy Story 2 tuh ada namanya Al McWiggin. Dia orang yang pakai kacamata dan berkostum ayam yang Ya. jahat yang nge-capture si Woody itu. Gue udah siapin juga nih ada orang yang mirip banget nih. Cuma emang belum ada yang nge-trigger gue aja buat Bener-bener akhirnya garap. iya, karena gue nggak punya kapasitasnya sih buat bikin yang semirip itu nggak punya gue. Cuma dari segi modal mainannya gue punya. Tapi dari modal produksinya tentu saja saya tidak akan punya kapabilitasnya. Yes, Gitu. makanya Gue ikut ya proses produksinya ya. menurut gue Iya. ya, semua itu selalu bisa terwujudkan dengan kolaborasi. Yes, benar. Kolaborasi. Ini podcast terjadi karena kolaborasi. Kolaborasi juga. Betul, betul. Oke, Matt, itu kan kita bicara soal mainan dari Ya. tadi. Gue mau agak jauh sedikit ke sosok atau art Medi yang lain. Kenapa Medi waktu itu di Singapura gue ketemu dan ngobrol, purpose lu mau ngapain dalam hidup sih, Matt? Sebenarnya gue pengen zen, pengen tenang aja hidup. Wah iya lu inget ya? Gue inget di Gila. Singapura ngomong itu. Nah pertanyaannya adalah kenapa lu mengeladeni netizen yang bodoh? Itu dia. Oke. Apakah itu menjadi salah satu strategi lu untuk bertahan di dunia sosmed dalam jangka panjang? Oke. Ayo. Netizen yang bodoh nih contohnya apa? Yang blunder, yang ngecap gay itu gay. Oh, yang oke. babi, yang bulu babi dikiranya bulu babi itu haram. Itu. Yang mis komunikasi. Karena saking zennya persepsi. kadang itu membosankan. Jadi lu butuh challenge gitu loh.
Dan challenge-nya harmless buat diri lu Ya. dan harmless buat mereka juga karena Ya. gue sensor nama-nama yang bodoh-bodoh itu gue sensor. Kecuali udah keterlaluan banget. Kecuali dia muncul di kolom komen itu kan gue udah nggak bisa sensor. Ya. Ya kan karena itu udah di mereka kan itu pilihan netizen- mereka sendiri untuk muncul di netizen bisa publik nyari gitu loh. sendiri juga Iya. gitu lah abis dilangkat. Cuma ya kadang itu fun aja buat gue. Bener-bener fun aja. Lucu banget anjir respon mereka. Masa sih gue makan bulu babi bang, itu haram. Iya. Yang dicari bulu babi yang dipakai Bulunya babi, beneran ya. bulu babi. Masa gue makan bulu babi gitu kan? Iya. Bulu babi dicukur gue makan. Gimana makan Kan nggak juga. mungkin gitu. Iya. Jadi buat gue fun aja. Ya. Lu Buat gua secara fun aja. langsung mencerdaskan beberapa orang Itu Indonesia juga, sih. ternyata- Karena gue yakin ada orang yang seperti itu yang gamblang aja nanya Medi untuk apa namanya bukan ngefitnah ya jatuhnya kayak Nge-framing kayak nge-framing gitu aja. Tapi pasti ada jatuhnya silent majority yang beneran gak tahu. Jadi tahu kayak oh iya kata-katanya harusnya ini ya. Abis itu nggak Iya, apa-apain. betul, betul, Itu betul. mencerdaskan loh. itu Iya sih, bener side sih. effect-nya sih itu ya. Tapi sebenarnya Iya. pertama kali gue cari gue lucu banget jir ya. Lucu Iya, banget. iya. Buat Dan gue lu- lucu banget dan anjir. Itu nge-trigger Bang Medi buat ngerespon gitu. Iya. Karena Kayak biar makin seru maksudnya. Apa gimana? gue bener-bener let apa ya? Go in the flow, go with the flow aja gue. Kayak pada saat itu, Oh. jadi lucu banget lagi. Kayak sayang gitu kalau gue doang nikmatin ini sendiri. Ini makanan hiburan banyak orang sih nih. Hiburan Masa yang ada sih orang yang disebarkan nggak ya. bisa bedain gay sama gay itu menurut gue lucu banget. Dan kalau yang gay itu kan sebenarnya bukan gue mulai kan, itu teman gue mulai Koyo Cabe namanya. Iya, iya, Shout out iya. buat Koyo Cabe. Iya, iya, Koyo. Tapi kalau bulu babi itu memang gue. Karena pada saat itu ini pun juga nggak sengaja, gue nggak pernah ada merencanakan ini. Ceritanya adalah gue makan omakase kan sama istri gue waktu itu. Terus kan omakase lu nggak tahu menunya apa ya. Iya. Ternyata di salah satu menu ada bulu babinya. Pada saat itu bulan puasa. Terus Wah, momentum di banget tuh. otak gue perfect moment ini. Di otak gue ini perfect ini. Gue videoin lah. Gue cuma ngomong, alhamdulillah hari ini makan buka puasa pakai bulu babi. Orang-orang marah. Orang-orang marah. Dikasih lagi Astagfirullahalazim. Iya, gua liat Haram bang, tobat. Iya, Itu gua liat lucu banget menurut gue. Lucu banget menurut gue. Gue sensor namanya, gue taruh di story, gue pura-pura bego. Kayak, emang haram ya? Dikasih lagi ya. Abis itu banyak kena trigger lagi. Udah itu ngemancingnya Wah, udah itu selesai. makanan banget. Itu nggak habis-habis pak. Itu nggak Ikan habis-habis. dikasih umpan tuh. Iya. Yes. Iya kan? Yes. Tapi bukan strategi biar gue relevan lagi, gue viral deh, gue naik. Menurut gua Bonus aja kali ya. oh bonus sih ya. Kayak tapi gue tahu itu bakal rame. Cuma gue nggak tahu bakal trending di Twitter. Gue mana Iya sih kan? gue pernah expect. Gue Iya. juga nggak begitu aktif di Twitter. Tapi entah kenapa sekarang gue udah jarang banget main Twitter karena arc ini gue ngerasa gue terlalu jago. Takutnya gue suatu saat gue terlalu sering melakukan ini gue jadi blunder. Jadi makanya sekarang udah jarang banget kan. Karena emang Menghindari lagi ya. ya gue stop dulu deh gitu. Iya. Karena pada awalnya gue bikin arc itu ya buat gue have fun aja. Ya sebenarnya masih satu arah yang lu bilang di awal gitu loh. Ya hidup lu pengen Iya, Bang Medi Pengen itu seeking pengen untuk enjoy fun, aja sih, emang happy pengen ya. fun aja sih. Iya. Tapi itu menarik soal Zen sih. Karena lu tahu ada yang konsep namanya Ikigai gak? Ikigai. Nah, Itu tuh ya keseimbangan ya. gue pernah ditanya Bang Chandra. Matt, Yang mana? Abis ini yang waktu lu mau bikin konten Megatron itu. Tapi kan lu sebelumnya riset dulu soal gue kan. Ya. Langsung kan. Terus abis ini goals lu apa? Gue bilang, ya gue udah sampai. Gue udah di goals gue. Dulu gue pengen jadi YouTuber. Gue suka mainan. Apalagi yang gue perlukan di dunia ini. Sekarang tugas gue tinggal menyenangkan istri gue, orang tua gue, selesai. Jadi kalau orang tanya, next goals lu apa? Nggak tahu. Ya udah selesai gitu loh. Nggak ada goals tambahan. Ya, Wah, goals tambahannya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sampai gue bisa pensiun. Tapi kalaupun gue pensiun, ya gue tetap akan suka sama hal-hal apapun yang gue buat sekarang gitu loh. Nah, balik lagi ke Ikigai. Ikigai itu kan ada 4 diagram ya kan. Lu melakukan apa yang lu suka, apa yang orang butuhkan, apa yang lu jago, dan apa yang bisa bikin lu dibayar. Iya. Tengah-tengahnya itu Ikigai. Menurut gue sekarang gue di tahap itu. Semua tuh udah jadi Ya gue suka apa? Gue suka mainan. Orang butuh apa?
orang butuh hiburan dan memenuhi inner child mereka. Gue jago apa? Gue jago mendeskripsikan mainan gue. Udah. Apalagi gitu. Oh. Wow. Berarti kita secara tidak langsung itu sedang ngobrol dengan Medi yang bercerita masa depan dia 5-10 tahun lalu. Iya. Udah nih, udah Bener udah banget bentuknya lagi. udah kayak gini. Iya. Jadi bukan soal Medi sekarang 5 tahun lagi jadi apa, mau ngapain, tapi kayak oke. Ini kayak trajectory hasil dari Iya. Selama ini kita selalu ngobrol sama orang ya kan, dan kita katanya 5 tahun atau ke depannya itu mau ngapain atau bikin apa gitu loh. Ada yang bercerita masih punya mimpi atau masa depannya udah di set apa segala macem, berarti itu masih sebuah projection gitu loh. Dan di sini barusan gue ngerasa kayak Medi udah nyampe di projectionnya itu, dan ya sudah gitu loh, bukan berarti harus ada lagi masa depan yang harus dipikirkan lagi gitu. Karena menurut gue tadi sih lu pakai ikigai bener sih. Bagus banget tuh. Kita harus set nih kayak goal ini tuh buat apa? Ngerti nggak, masa depan ini tuh buat apa? Apakah untuk nyari fame mungkin terkenal, atau untuk nyari duit, atau untuk nyari kedamaian, whatever it is lah. Kalau lu ngaca ngerefleksiin diri itu udah dapat belum? Berarti udah sampai gitu loh. Lu udah nyampe, dan Medi barusan sudah sampai situ. Kalau gue sih ngerasa gitu ya. Ya, Kalau gue. Ya. Tapi nggak menutup kemungkinan masa depan Medi akan muncul lagi di tahun depan untuk dia bikin sesuatu lagi. Oh iya. Selama ini berapa tahun lagi lah. Tapi Gitu. kalau balik ke ikigai tadi, berarti intensi Bang Medi untuk bikin konten mainan ini itu buat menyenangkan orang. Buat menyenangkan orang, buat menyenangkan gue juga. Selain hobi ya. Selain hobi. Berarti tidak menyenangkan istri ya. Aduh, Nah, istri situ kan lagi. dapat dari ini ya, sebagian dari adsense saya nih. Tolong ya. Bulanannya dari situ ya. Dari situ. Sebagian dari situ. Makanya nyalain Bang. Nah, iya. itu dia. Iya. Masa ini podcast gak ada iklannya? Ya udah, oke, siap. betul. Lu charity ya? Maksud gue kayak Iya, jatuhnya sekarang masih charity. Iya nggak sih? Gue keluarin duit Charity dulu nggak sih? beberapa ini Iya. ya udah. Tapi ya nextnya akan gue pikirkan itu. harus Soalnya sih. gue penasaran Bang Chan, kayak ada pesan lain gak sih lewat konten mainan itu selain hanya review? Ada maksud gak sih? Intensi lain gitu? Intensi Selain maksudnya inner kayak child, maksudnya. selain having fun. Oke. impact apa gitu pengaruhnya? Gua kalau dari konten mainannya gue ngerasa sih satu-satunya yang bisa lu ambil pertama hiburan dan juga edukasi nih. Gue akan jabarin semua produk ini kelebihannya apa, Ya. minusnya juga apa. Walaupun gue konyol juga dalam mereview mainan, Oke. tapi sebisa mungkin gue mencoba sejujur mungkin dalam review mainan. Kayak contohnya nih Robosen yang ngirimin gue ini, mereka tuh ngirimin, gue bukan beli. Oke. Dan harganya kan fantastis banget ya. Gue sempat dikirimin Grimlock yang ternyata harga 27 juta. Oh. Pas nyampe sini nggak bisa dimainin. Tapi gue sebut di video gue. Nah ini pas nyampe ternyata kayak begini. Cuma tenang aja, lu bisa kontak orangnya, mereka akan ganti spare partnya kayak begitu. Jadi Oke. kalau dari konten mainannya, gue ngerasa yang bisa gue sampein ya pertama soal hiburan, kedua edukasi soal mainannya, worth it atau enggaknya kalau beli mainan kayak gitulah. Justru gue pengennya orang ngelihat gue tuh mereka tuh bisa lebih terencana soal keuangan sih. Jadi walaupun lu beli mainan bukan artinya lu foya-foya Iya, hanya bisa gitu. untuk beli mainan gitu. Karena ini sebenarnya at the end of the day mainannya hanya barang tersier. Ya. Lu penuhi dulu kebutuhan primer sama sekunder lu, ya baru bisa lah lu. Hobi kesini-sini nih. Iya. Pengeluaran kesini. Oh, Kayak ada gitu. pesannya ke situ juga ya. Heeh. Oke. Karena yang bikin gua zen juga, gua ngerasa gua cukup boros dalam apa ya? Bukan dalam hal yang buruk sih. Justru gua kalau dapat duit 80 let's say 70% aja deh, takutnya 80% ketinggian. 70% pasti gua tabungin dan investasiin. 30% ya terserah gua mau ngapain. Gua lebih tenang hidup kayak gitu. Ya. Oh, majority-nya buat ditabung dan diinvest. Majority ya? buat ditabung dan buat diinvest. Nah, menarik nih invest. Ya berarti di balik apa namanya, semua mainan yang Medi terkesan bully terus nih di sosial media ataupun di ini, ternyata di belakang itu udah ada plan gitu loh. Ini Iya. semua sebuah spending Iya. strategi yang udah dipikirkan, nggak cuma kayak karena ini baru beli. Soalnya kan kolektor banyak ya Bang, kayak misalkan ada orang yang hobinya otomotif gitu kan. Nah Bang Medi kan di kolektor mainan, itu sebenarnya ada nilai investasinya nggak?
Kalau orang mainan yang ya? mau koleksi mainan. Kalau mainan tentunya ada beberapa, tapi gua nggak bisa bilang lu harus beli mainan buat Bisa jadi investasi nggak tuh ke Nggak bisa depannya? menurut gua. Ke depan enggak ya? ya itu untung-untungan aja sih. Tergantung nih, oke. misal lu beli mainan Toy Story sekarang. Hmm. Kan lu nggak tahu ntar ada Toy Story 7 atau 8. Kalau udah nggak ada ya bisa aja udah nggak ada harganya juga. Karena kalau lu beli mainan udah nggak ada aliran uangnya lagi, berhenti di sini gitu loh. Hmm. Jadi gua nggak pernah bilang, pernah sih waktu itu, tapi gua langsung merevisi beberapa tahun kemudian bahwa mainan itu ternyata bukan jadi alat investasi gua. Justru penghasilan gua jadi alat investasi gua dari review mainan. Jadi bukan kayak orang koleksi mobil, ini mainan nggak bisa jadi tools buat itu ya? Sebenarnya bisa aja, cuma gua terlalu beresiko kalau gua ngomong kayak gitu loh. Oke. Kayak kartu Pokemon aja gitu. Nah, Kartu Pokemon tuh gue baru tahu ternyata banyak juga kartu-kartu Yang mahal banget. Yang dan mahal bisa banget. jadi return of ya investment-nya mungkin bagus. bisa. Ah. Cuma gue kan bukan pakar keuangan, gue hanya per-review mainan. Jadi untuk gue ngomong kayak gitu gue nggak bisa. Gue lagi main One Piece trading card game sekarang. Iya kenapa lu tiba-tiba main itu sih? Karena gue jago banget. dan Garcal juga. Tapi lo main Iya, Pokemon satu nggak? Gue gak main Pokemon. Gue elah. pernah main Pokemon waktu SD, trading card game, dan Yu-Gi-Oh dan Duel Master. Berakhirnya sampai SD doang. Abis itu, fast forward 20 tahun kemudian, Andovi ngajakin gue untuk main One Piece trading card game. Gue nggak tahu One Piece segitunya. Berakhirnya gue jatuh cinta dengan trading card gamenya, Iya gue mainannya. kelihatan sih lu into Yaudah, banget sih anjir. Gara-gara itu jadinya kemarin top 100 di Grand Asia Open Indonesia gitu loh. Sebut Jadi lagi memang tuh. Nice. Top 100 dari berapa orang berarti? 400-500 bro, lumayan Oke, lah. seperempatnya Lumayan, lah. seperempat lah. Itu baru 2 bulan loh gitu. Iya, Tapi iya. memang gue di situ pun juga sadarin kalau ini kartu-kartu gue beli, gue fokusnya untuk bermain dan juga mungkin kompetitif play, tapi tidak dalam idea ini bisa balik pasti sih. Iya nggak duitnya sih? segini. Walaupun ada beberapa nilai kartu yang mahal ya, gue dapat mangga card yang 14-15 juta, Oke. bisa naik nanti waktu One Piece udah selesai misalkan. Tapi nggak pernah gue jadi set. Iya, nggak goalnya pernah. Ini Jadi investment Terlalu gua nanti. berbahaya bro kalau Iya, lu iya, jadiin iya. mainan atau kartu investasi menurut gua. Karena lu nggak pernah tahu nih suatu saat nih gue mahjang Megatron gua gempa, gedebung. Iya. Apakah masih ada harganya? Nilai asetnya nggak ada ya? Iya, Iya. itu dia makanya gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Dulu gue masih bodoh banget. Gua waktu gue Bisa awal nih. konten gue bilang kayaknya bisa nih guys jadi investasi. Tapi abis itu gue merevisi terus omongan gue. Jadi sekarang gue nggak bisa bilang mainan atau kartu bisa jadi investasi sih. Mungkin beberapa orang melakukan itu, cuma gue sih nggak. Kalau gue kayak gitu. Alright. Oke. Medi, waktu kita sudah mendekati akhir. Oke. Di momen ini gue kepengen lo memikirkan sesuatu untuk lo ngomong ke kamera yang 5 tahun lagi Medi akan menonton lagi ini. Yes. Tuh. Sekarang lo Ini boleh nih. pikirkan lo mau ngomong apa. Kamera sudah standby sebelah sini. Dan lo udah ada belum? Kayaknya nggak harus disiapin biar apapun yang keluar dari Oke. gue itu dari hati gue. Berarti Organik ya? gua set seperti ini ya. Medi, di sini ada Medi 5 tahun lagi ke depan. Damn. Lu akan ngomong apa ke dia? Oke. Teruntuk Medi Renaldi di 5 tahun lagi, gue harap lu masih sehat-sehat, masih bisa jadi kebanggaan keluarga, terus istri masih sehat, ibu masih sehat karena nyokap gue udah tua banget. Jadi gue harap banget, karena gue sayang banget nyokap gue. Bahkan sebagian besar dari uang gue itu, gue bahkan sekarang belum tinggal di rumah baru gitu, tapi gue lagi bikinin rumah buat nyokap gue. Jadi semoga mama masih ada dan masih support Medi terus. Itu aja sih. Amin. Baik, amin. Time capsule kita kunci. Tek. Anjir Terima kasih merinding loh gue ngomong kayak gitu. Oh ya? Karena emang priority gue keluarga sih sekarang. Ya. Udah keluarga. Makanya gue selama 5 tahun ini ngumpulin duit yang banyak. Itu bener-bener total buat keluarga. Gue gak foya-foya, gue gak beli Ferrari, gue gak beli McLaren, enggak. Total semua buat keluarga, buat nyokap gue. Wah, doa terbaik Bang Medi buat Yes. nyokap. Amin. Sehat All selalu, the best. panjang umur. Amin. Iya, amin. Istri Karena dia semua. pernah jadi cancer survivor juga. Tahun 2022 kena kanker payudara. Terus untungnya berhasil diangkat. Ini juga waktu itu pakai biaya pribadi juga. Wow, berasa banget. Tapi gue bersyukur dengan pekerjaan gue saat itu. Gue yakin sih emang
Tuhan tidak akan memberikan kita ujian kalau kita nggak di luar kapasitas kita. Pada saat timingnya benar-benar pas banget. Gue udah punya penghasilan. Kalau itu terjadinya zaman dulu pas gue ikut Abang None tadi, gue nggak tahu nyokap gue masih ada atau nggak sekarang. Tapi karena itu terjadinya setelah gue jadi YouTuber, ya gue jadi penyelamat nyokap gue juga pada saat itu. Wow. Kayak gitu sih. Wow. Kerja keras yang akan ngebohongin, Matt. Ya, Dan timingnya sih, gue ngerasa hoki banget gue. Iya. Hoki banget. Iya Bang Iya. Matt. Kalau kerja keras akhirnya bisa. Dan alhamdulillah sekarang sehat ya Bang Matt. Iya sekarang banyak yang baru-baru lagi, karena udah tua juga umurnya tuh, dia lahir tahun 61 ya, berarti udah berapa? Enggak, 60-an, ya. 64. Sekarang kakinya lagi sakit, tapi untungnya nyokap gue punya daya juang yang tinggi dari dulu ya. Kan dia single parent juga. Dari dulu menurut gue nyokap gue punya 1000 alasan buat gila, tapi dia enggak. Mentalnya sekuat itu sih. Sekarang aja dengan dia kakinya sakit, dia jalan udah pakai tongkat apa segala macam, tapi dia masih les renang. Kayak masih semangat gitu, mama berenang dulu ya gitu, nggak takut kulitnya hitam, nggak, yang penting mau sehat. Tadi baru MRI karena kakinya nggak sembuh sakitnya, jadi gue pengen cari tahu nih kenapa gitu. Itu sih. Gue yakin Terbaik Bang Matt. akan ada berita baik ke depannya buat lu dan juga nyokap lu, tante, semangat terus, Sehat terus. Saya kenal Medi mungkin hanya beberapa layer, tapi apa yang dia udah achieve sekarang itu sebuah hal yang murni untuk ibu. Karena nggak bisa gue ada di sini kalau nggak ada nyokap. Ya. Nggak make sense review mainan ada yang nonton menurut gue. Lu cari di seluruh dunia yang viewsnya bisa sampai ratusan ribu jutaan. Untuk sekarang nggak ada. Satu-satunya jawaban logik dari gue, Doa ibu ya. doa ibu. Apalagi? Merinding gue nih. Lu cari dah. Nggak, itu Untuk nggak ada sekarang rumusnya, nggak ada rumusnya. kalau gadget oke, lu ada Marques Brownlee, ada Unbox Therapy, ada Linus Tech Demandnya juga Tips. jelas gitu. Teknologi kan. Mainan tuh nggak ada. Gua pun jujur kayak bersyukur banget. Makanya gua bersyukur banget. Lu tadi tanya lu happy atau gue happy banget gua dengan pekerjaan gue sekarang. Karena gue ngerasa diberkati aja gitu sekarang. Jadi satu-satunya yang bisa menjelaskan doa ibu doang udah. Nggak ada lagi. Gila. Ya semoga jadi closing yang bagus ya itu ya. Gue udah nulis itu lama banget loh, kayak 2 bulan gitu. Nah, bercanda. Bisa banget Medi. Gue tadi lagi di momen merenungkan kayak wow. Gue juga lagi bengong. Gue tuh lagi ngomong sama masa Gua merusak depannya suasana, Medi. Dia ngomong sendiri, dia yang patahin sendiri. Tapi thank you so much loh Bang. Soalnya gue udah mau nangis, gue gak mau nangis anjir. Iya. Gue tadi sebenarnya di fase, gue yakin Jaren juga sama. Kita kayaknya udah cukup nih, takutnya terlalu jauh, terlalu deep. Iya. Nah, gue kan gak tahu kalau lu mau bahas atau enggak. Tapi Oke. terus out lu mau cerita dan segala macam. Iya. Thank you for banget. sharing gitu Iya, loh. iya. Gue gak pernah malu nyeritain nyokap gue karena she's a great warrior gitu.